Assalamualaikum, teman-teman pecinta alur cerita dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di channel Anime VC. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar alur cerita dari novel Aku Benar-Benar Bukan Pesuruh Dewa Iblis. Maaf jika gambar dan alur cerita tidak sesuai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Like, share dan komentarnya. Terima kasih. Aku benar-benar bukan pesuruh Dewa Iblis. Bab 1. Aku benar-benar bukan pesuruh Dewa Iblis Bab 1. Bab 1. Selamat datang. Lin Jie membuka pintu kayu tua toko buku seperti biasa. Lonceng teredam terdengar dari lonceng perunggu. Aliran air menetes ke kusen pintu dari atas, meninggalkan sisa-sisa di atas jendela yang tertutup tanah. Langit menjadi keruh. Hujan deras di luar. Rintik hujan dan uap menciptakan tirai berkabut. Genangan air telah menumpuk di luar toko. Hujan yang sangat deras, kata Lin Jie yang mengerutkan kening. Dia sedikit jengkel dengan kemeja dan celananya yang basah. Hujan deras yang dimulai tadi malam ini akan berlanjut selama kurang lebih 1 minggu. Pusat meteorologi telah mengeluarkan peringatan kuning, yang bisa naik menjadi merah. Audio dari TV toko tetangga dengan cepat ditenggelamkan oleh hujan. Tidak mungkin ada bisnis untuk toko buku di bawah cuaca seperti itu. Mendesah. Lin Jie mengeluarkan bingkai penyangga segitiga dan papan kayu dari balik pintu untuk membuat langkah sederhana di pintu masuk sebelum membalik tanda gantung untuk menampilkan, buka. Tidak mungkin ada terlalu banyak pelanggan di bawah cuaca seperti itu. Sepertinya hari itu akan menjadi hari yang tenang bagi toko buku. Daripada membuka bisnis yang lesu seperti itu, mengapa tidak kembali tidur? Ini mungkin yang kebanyakan orang akan pikirkan. Tetapi bagaimana jika seseorang terjebak dalam hujan tanpa payung dan membutuhkan tempat untuk menunggu? Lin Jie mengambil buku dari rak sewaan sebelum menuju konter. Dia dengan santai menyalakan lampu hangat di sepanjang jalan sebelum meletakkan handuk di sampingnya. Setelah itu, dia menyeduh 2 cangkir teh panas sebelum akhirnya duduk di belakang meja. Dia membalik buku itu ke tempat terakhir dia berhenti sebelum mendorong secangkir teh panas ke seberang meja, seolah memberikannya kepada seorang kenalan baru. Sebuah buku dan secangkir teh panas. Alat yang dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh dan jiwa orang yang hilang. Lin Jie menyesap dari cangkirnya sendiri dan tersenyum. Memang, dia hanya tipe romantis yang baik hati. Meski pria biasa, ia dikenal oleh pelanggannya sebagai pria jujur dan mentor hidup yang mahir membagikan sop ayam. Hidup harus selalu diisi dengan antisipasi, bukan? Tanda pisah, retak. Dengan putaran tangannya, Jizik Xiu mematahkan leher orang yang terjepit di cengkeramannya. Namun, pertempuran belum berakhir. Dia dengan cepat berbalik dan menarik pisau panjang untuk memotong leher pria lain. Gur, kepala pria itu jatuh ke tanah, matanya masih terbuka lebar. Jizik Xiu mendorong kedua tubuh itu menjauh darinya sebelum berjalan keluar dari gang. Tumpukan yang terdiri dari lebih dari 10 mayat ditinggalkan di belakangnya. Mereka secara bertahap terbakar dan berubah menjadi abu. Ini adalah akibat dari pertarungan gang dalam hujan deras ini. Darah yang telah merembes melalui pakaian formal hitamnya selama pertarungan menetes ke tanah, menguap menjadi gumpalan uap tajam yang segera tersapu oleh hujan. Suhu tubuhnya naik dengan cepat. Darah dan ototnya mulai menggeliat, dengan menyakitkan mengingatkannya akan jumlah tulang rusuk yang patah. Tapi ini bukan masalah baginya. Sebagai seorang pemburu yang memiliki darah kotor yang disuntikkan ke dalam aliran darahnya, hanya perlu 1 jam baginya untuk pulih sepenuhnya dari cedera seperti itu. Waktu, aku butuh waktu. Dia melihat ke depannya. Samar-samar tersembunyi di tengah tirai hujan adalah toko buku dengan cahaya redup mengintip melalui jendela kacanya. Melalui jendela, dia samar-samar bisa melihat deretan rak buku. Selain toko buku, segala sesuatu yang lain di daerah itu gelap. Ada banyak toko di sekitarnya. Tetapi dengan hujan lebat seperti itu, ini adalah satu-satunya toko yang beroperasi. Tanda gantung di pintu masuk menampilkan, buka, dan ada langkah kasar yang dibuat untuk memudahkan akses di pintu masuk. Itu tampak aneh tidak sesuai dengan lingkungannya.
Apa yang lebih kebetulan adalah bahwa itu terletak tepat di seberang gang tempat dia keluar. Apakah ini kebetulan atau jebakan? Jizixiu tidak memiliki kemewahan untuk berhenti dan memikirkan semuanya. Dia percaya bahwa sesama pemburu dapat mengendusnya dengan indera penciuman mereka yang tajam, mengincarnya seperti hiu bahkan dalam hujan deras ini. Dia perlu mencari tempat untuk bersembunyi sesegera mungkin dan membeli waktu yang cukup baginya untuk pulih. Bersin, bila panjang di tangannya ditarik kembali ke mekanismenya, berubah menjadi tongkat logam hitam yang tampaknya biasa dalam sekejap mata. Jizixiu berjalan dengan susah payah menuju toko buku di tengah hujan dan mendorong pintunya terbuka. Interior toko buku sangat sepi. Dia melangkah bersama dengan tongkatnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat bos toko buku itu. Itu adalah seorang pria muda yang duduk di belakang meja, membaca buku. Baju dan celananya seluruhnya berwarna hitam. Berbeda dengan rambutnya yang gelap dan sedikit berantakan, kulitnya cukup pucat. Jari-jarinya yang ramping memegang cangkir teh saat dia dengan lembut membalik halaman buku. Ada cangkir lain di konter dengan uap yang masih berputar darinya, tetapi tidak ada seorang pun di bangku tinggi di depan konter. Jizixiu sebenarnya punya firasat aneh bahwa secangkir teh dan kursi ini disiapkan untuknya. Merasa sedikit aneh, dia dengan cepat memindahi seluruh toko buku dengan tatapannya. Itu panah dan sempit. Selain rak buku yang penuh, ada banyak buku berserakan di lantai. Setengah dari tangga menuju lantai 2 terhalang oleh rak buku, dan sebagian besar jendelanya dilapisi debu, memberikan getaran yang menakutkan. Satu-satunya sumber cahaya dalam gelap, toko buku lembab ini adalah lampu duduk di atas meja, dan pemuda yang duduk di belakangnya memancarkan suasana misteri. Bahkan ada handuk di meja. Menitik, menitik, air menetes dari tubuhnya yang basah kuyup. Rambutnya yang basah menempel di lehernya, dan gaunnya yang berpotongan rendah memperlihatkan kulitnya yang putih dan kenyal. Selamat datang. Lin Jie mendongak dengan cahaya kuning hangat yang terpantul di pupilnya yang gelap. Sambil tersenyum, dia mendorong cangkir teh panas ke arah Jizixiu. Sepertinya penantian lamaku tidak sia-sia. Hujan telah menghanyutkan seorang pelanggan cantik ke toko buku saya yang sederhana. Melengkapi estetika pelanggan adalah bagian dari pelayanan yang baik. Meski begitu, orang yang berdiri di depan Lin Jie tidak dapat disangkal cantik. Meskipun benar-benar basah kuyup, fitur cantiknya yang mirip dengan pahatan-pahatan halus dan kulit putih gading masih samar-samar terlihat dalam cahaya redup. Dia merasa penantiannya tidak sia-sia. Sepertinya pelanggan ini membutuhkan obrolan dari hati ke hati yang baik. Mungkin saya bisa mendapatkan teman baru hari ini, dan mungkin teman biasa juga. Ini jelas bukan pikiran seorang pengusaha yang tamak, tetapi perhatian dan niat baik yang tulus. Jizixiu menatap cangkir teh di depannya dengan pupil yang menyempit. Tunggu lama, ini berarti pemuda itu mengetahuinya dan sengaja menunggunya. Atau mungkin ada motif lain yang bermain. Bagaimanapun, toko buku ini dipenuhi dengan keanehan. Waktu yang kebetulan dan ekspresi tenang orang ini dengan jelas menyampaikan bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Apakah itu menara ritus rahasia? Atau serikat kebenaran? Mungkin penghubung Walpurgis. Jizixiu menjadi lebih waspada dari sebelumnya. Dia diam-diam menggerakkan jarinya ke arah tombol yang mengaktifkan mekanisme tongkat hitam itu. Begitu pemuda itu bergerak, tongkat itu akan berubah menjadi pisau pembunuh yang menembus tengkoraknya. Kau menungguku. Pemburu itu menyelidiki. Lin Jie menjawab dengan senyum ramah. Ya. Saya selalu berpikir bahwa takdir bekerja dengan cara yang ajaib. Bagaimana hal itu menyatukan dua orang asing bersama dengan cara yang paling tidak terduga. Dia menunjuk ke arah konter dan melanjutkan. Jangan ragu untuk menggunakan handuk di sana untuk menyeka diri sendiri. Jangan khawatir, itu tidak terpakai. Apakah Anda ingin saya menyalakan pemanas? Jizixiu mengambil handuk dengan ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Petik 2. Melihat lebih dekat pada pelanggannya, Lin Jie memperhatikan alisnya yang berkerut rapat. Merujuk dari pengalaman masa lalu, dia menduga bahwa orang ini mungkin menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Karena itu, dia berdeham dan bertanya, dari kelihatannya, kamu sepertinya mengalami masalah.
Lebih besar dari. Bab 2, kata-kata menyembuhkan dan mengajar. Selama bertahun-tahun, Lin Jie telah mengobrol dengan semua jenis pelanggan dan memahami beberapa pengamatan dasar dan kemampuan komunikasi. Baris Anda sepertinya mengalami beberapa masalah, tidak memiliki arti tersendiri. Itu mirip dengan bagaimana peramal akan selalu memulai dengan ada aura tak menyenangkan yang membayangi di sekitarmu. Itu adalah sugesti psikologis. Itu agak seperti bendera dalam permainan. Setelah persyaratan terpenuhi, bagian percakapan selanjutnya akan mengikuti. Setiap kali orang mendengar kata masalah, mereka secara tidak sadar akan merenungkan apakah mereka benar-benar mengalami masalah baru-baru ini. Tak perlu dikatakan bahwa kehidupan kebanyakan orang tidak akan berjalan mulus sepanjang jalan. Masalah, baik besar atau kecil, tetaplah masalah. Dan begitu pelanggan mulai menggerutu, sudah waktunya bagi Guru Lin untuk membagikan sup ayam dan menutup jarak. Namun, ada juga kemungkinan gagal saat menggunakan trik membaca dingin semacam ini. Misalnya, pihak lain dapat benar-benar diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa sepanjang hidup mereka. Atau mungkin, dia mungkin dijaga terhadap orang asing, sehingga sulit untuk berkomunikasi. Namun, Lin Jie sangat yakin bahwa dia bisa membuat orang ini terbuka, karena wanita basah kuyup di depannya memang dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Jizixiu sedang menyeka dirinya sampai kering ketika dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan untuk mengangkat kepalanya dan melihat pemuda yang tersenyum di belakang konter. Ya, saya mengalami masalah yang menjengkelkan. Dia tidak dapat menentukan apakah orang ini adalah teman atau musuh. Tetapi bahkan jika dia adalah musuh, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari entitas yang tampaknya mistis ini dalam kondisi lemahnya saat ini. Karena dia membuat hal-hal yang tidak perlu rumit, dia hanya akan bermain bersamanya. Dia akan mengetahui tujuan orang ini dan melihat betapa sucinya dia. Jika dia adalah seorang teman, ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Jika dia adalah musuh, maka dia akan memanfaatkan lebih banyak waktu baginya untuk beristirahat. Sementara itu, Lin Jie memperhatikan bahwa matanya tidak hitam tetapi warna abu-abu besi. Ada bintik-bintik berkilauan di pupilnya yang menyerupai permata yang dipoles dengan indah. Di bagian atas telinganya, ada luka 3 cm yang masih berlumuran darah. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, wanita ini adalah seseorang dengan banyak cerita untuk dibagikan. Lin Jie bertanya, apakah Anda menghadapi masalah dalam hubungan interpersonal Anda? Karena sejauh ini tidak ada keluhan tentang hujan ini, masalah berikutnya yang paling mungkin bagi wanita seusianya adalah masalah hubungan. Tentu saja, dia tidak bisa membatasinya hanya pada cinta, persahabatan atau keluarga, jadi dia memilih untuk menggunakan kata-kata hubungan interpersonal. Teknik umum yang digunakan oleh penipu, perantara, dan Guru Lin adalah membuang sesuatu yang samar untuk memberikan ruang kesalahan. Di sisi lain, hati Jizixiu tiba-tiba menjadi berat setelah mendengar kata-kata itu. Baru 20 menit yang lalu dia dikhianati oleh kelompok pemburunya di tempat rahasia. Orang-orang yang memburunya sekarang tidak lain adalah mantan rekannya. Ketamakan telah membutakan mata mereka. Dengan kata lain, Lin Jie tidak salah untuk mengatakan bahwa dia menghadapi masalah dalam hubungan interpersonalnya. Jizixiu terkejut. Orang luar telah mengetahui masalah ini dalam waktu singkat hanya 20 menit. Kecepatan penyebaran seperti itu jelas tidak bisa direfleksikan. Hanya ada 2 kemungkinan. 1. Dia telah menanam informan dalam kelompok pemburunya, dan informan itu memberi tahu dia tepat setelah masalah itu terjadi. 2. Pemuda di hadapannya ini memiliki semacam kemampuan yang tahu segalanya. Jizixiu diam-diam memperhatikan saat handuk, yang sekarang meresap ke dalam darah merah tua, berangsur-angsur menguap menjadi gumpalan asap asam sebelum dia akhirnya duduk di dekat konter. Dia mengetuk jarinya dengan ringan ke cangkir teh di depannya sebelum berbicara dengan lembut, aku dikhianati. Oh, itu mengejutkan. Lin Jie mengangkat alisnya. Ini lebih melodramatis dari yang saya kira. Apakah pacarnya berselingkuh di belakang, atau dia ditikam oleh salah satu teman dekatnya?
Ini tidak diragukan lagi adalah gosip tingkat atas, tetapi Guru Lin adalah seorang mentor kehidupan dan bukan bibi setengah baya yang berbicara di belakang orang lain. Melodrama itu hanya berarti ada lebih banyak hal yang bisa digali darinya. Ada dua sisi dari segala sesuatu di dunia ini. Anda dikhianati, tetapi itu juga bisa menjadi kesempatan bagi Anda untuk melihat orang seperti apa mereka sebenarnya. Lin Jie mengangkat teko dan mengisi cangkirnya dengan lebih banyak teh panas sebelum melanjutkan dengan sungguh-sungguh, mereka yang memilih untuk pergi pada akhirnya akan pergi. Begitu mereka mengambil keputusan, mereka dapat menemukan ribuan alasan untuk membenarkannya. Jizixiu sangat bisa berhubungan dengan kata-kata itu. Cermin ovum ajaib hanyalah sumbu yang memicu keserakahan mereka. Bahkan jika bukan karena itu, suatu hari akhirnya akan tiba di mana mereka akan membuat keputusan yang sama seperti yang mereka lakukan hari ini. Itu akan tetap menjadi hasil yang sama, hanya untuk alasan yang berbeda. Jizixiu mengusap cangkirnya dengan tangan dingin, lalu berkata dengan nada mencela diri sendiri. Kamu benar sekali, tapi aku sudah terlalu banyak kehilangan dari pengkhianatan ini. Apa gunanya bagi saya untuk melihat melalui mereka sekarang? Kehilangan terlalu banyak, dia pasti patah hati oleh. Betapa menyedihkan. Lin Jie merasa simpati padanya. Luka di tubuh bisa dengan mudah diobati, tapi luka di hati butuh waktu lama untuk sembuh. Pada saat-saat seperti inilah nasihatnya yang luar biasa paling dibutuhkan. Lin Jie meletakkan kedua tangannya di dagunya saat dia mengamati Jizixiu dengan cermat. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan nada tegas, ini akan berguna. Anda telah belajar untuk membedakan wajah sejati dan niat salah seseorang. Anda tidak akan mengasihani mereka yang pernah menyakiti Anda karena hubungan masa lalu Anda lagi. Rasa sakit yang Anda derita sekarang akan membuat Anda lebih bijaksana dari sebelumnya. Kata-kata ini kuat dan beresonansi. Jizixiu menatap tinta Lin Jie, mata kosong, dan napasnya tanpa sadar menjadi lebih berat. Di bawah cahaya redup dan hangat, matanya tampak membawa semacam sihir misterius yang menariknya masuk. Dia bisa merasakan simpati dan keberpihakan darinya, seolah-olah dia adalah makhluk yang lebih tinggi yang merangkul semua kehidupan dan membimbing manusia ke arah yang benar. Butuh beberapa saat sebelum Jizixiu tersadar dari linglung, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia merasa bahwa pemuda di hadapannya memiliki beberapa tujuan dalam pikirannya untuk mendekatinya di sini. Pada titik ini, kesan yang dia dapatkan darinya adalah bahwa dia bukan musuh tetapi sekutu yang ingin membantunya berurusan dengan kelompok pemburu. Pemburu yang menggunakan darah kotor dari binatang mimpi sebagai sumber kekuatan mereka dianggap jahat di mata para penyihir yang jujur. Jizixiu menyimpulkan bahwa orang ini tidak termasuk dalam salah satu dari 3 faksi yang dia duga sebelumnya, melainkan, dia adalah seorang penyihir tingkat tinggi yang membenci pemburu. Para preman itu memiliki penguasaan bahasa dan kata-kata bawaan. Kemudian, Jizixiu menguatkan tekadnya dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus saya lakukan? Karena mereka telah bertindak tidak manusiawi, tidak perlu menjunjung tinggi kesopanan dengan mereka. Anda dapat menangani mereka dengan cara yang sama persis seperti mereka memperlakukan Anda. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jawab Lin Jie. Dia tidak menyajikan sup ayam biasa yang mematikan jiwa seseorang. Kalau tidak, dia akan tersesat, membuatnya sulit untuk mempertahankannya sebagai orang biasa. Ketika dihadapkan dengan, seseorang harus membalas dengan pukulan berat. Pelanggannya tampak dalam keadaan bingung saat ini. Tetapi selama dia menunjukkan jalan untuknya, dia akan dapat membebaskan dirinya dari kebingungan dan mengambil tindakan. Disposisi seorang penyihir memang. Jizixiu membuka telapak tangannya yang lain, yang tersembunyi di bawah meja. Itu ditutupi dengan darah. Bibirnya bergerak sedikit, mengesampingkan kemanusiaanku. Dia belum siap atau memutuskan untuk pergi sejauh itu. Anda perlu memastikan pikiran dan niat Anda terlebih dahulu. Hanya dengan begitu Anda dapat mempersiapkan diri dengan benar. Petik 2. Lin Jie dengan tenang menatap wanita yang sekarang termenung sambil tersenyum. Saya pikir Anda mungkin membutuhkan buku ini. Waktunya sudah matang bagi Lin Jie untuk menunjukkan tangannya, dan dia dengan lancar mengarahkan pembicaraan ke barang dagangannya.
Mengingat suasananya, sepertinya tidak bijaksana baginya untuk mengambil buku dari rak di belakangnya. Itu akan membuat niatnya terlalu jelas. Jadi, dia menggeser buku yang sedang dia baca, Confessions. Jizixiu menerimanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ada 3 kata yang tertulis di sampulnya, darah dan binatang. Dia telah membaca banyak buku selama hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat buku ini sebelumnya. Apakah itu ditulis oleh seorang penulis yang tidak jelas? Selanjutnya, mengapa dia diberi buku ini? Dengan sedikit cemberut, Jizixiu membuka buku itu dengan ragu-ragu. Sesaat kemudian, pupil matanya menyusut dan ekspresinya berubah. Halaman itu dipenuhi dengan karakter kuno yang padat. Karakter kuno ini melengkung, digabungkan, dan berfluktuasi sepanjang waktu. Tidak ada 2 baris karakter yang sama, tetapi mereka dirangkai menjadi kalimat yang bermakna. Masing-masing dan setiap karakter ini dapat membentuk ribuan kata. Ini adalah pengetahuan tabu. Wajah pemburu itu pucat dan tubuhnya gemetar. Informasi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan dan membuatnya mual. Dia segera menutup buku itu, dan butuh usaha keras untuk mengatur napasnya. Sebuah pesan telah terukir di dalam benaknya yang ketakutan.